Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami. Orang yang takut terhadap sesuatu, dia pasti akan menjauh, kabur dari sesuatu yang kita takuti. Orang yang mencintai sesuatu pasti akan berusaha mencari sesuatu. Dan orang-orang yang ingin dekat dengan Allah pasti akan menjauh dari makhluk. Seorang mukmin dalam kehidupannya akan mempunyai rasa khauf dan rasa raghib. Rasa khauf punya rasa takut, raghib punya rasa cinta dan rindu. Maka kata Dhinun, seorang ulama, beliau mengatakan kullu khaifin haribun. Setiap orang yang merasa takut pasti akan menjauh dari sesuatu yang dia takuti. Ketika kita takut dengan ular, pasti ketika melihat ular akan menjauh. Ketika dia takut dengan harimau, ketika dia melihat atau indikasi ada harimau, pasti dia akan menghindar. Ketika dia takut dengan neraka, maka dia akan menjauh dari perbuatan yang akan menghantarkan kepada neraka. Justru harus kita luruskan. Katanya kita takut dengan neraka, tapi kita masih senang melakukan sesuatu yang justru akan memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi kalau orang yang takut dengan neraka, dia akan menjauh, dia akan berusaha lari dari sesuatu yang akan memasukkannya dia ke dalam neraka. Banyak memang godaan-godaan yang menipu dan memperdaya manusia. Terutama Rasul mengatakan al jannatu khuffas bil makarih wan naru khuffas bis syahawat. Jalan menuju neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan, tetapi jalan menuju surga dirintangi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal kalau kita tahu akibatnya, neraka itu kan kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari, yang paling ringan saja ketika jempol kaki masuk ke dalam neraka, mendidihnya itu sampai di ubun-ubun. Teu kabayang panasna. Cacak lamun urang teu pati yakin karena panasna seuneu neraka, cobaan we anu sok ngarokok kuntungna dempet ku kelek kumaha da moal teu abrag-abragan. Bahkan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azaba. Ketika penghuni neraka kulitnya terkelupas dari daging dan dagingnya terpisahkan dari tulang, baddalnahu juludan ghairaha, lalu Allah ganti lagi dengan kulit yang baru, liyadzukul azab, agar mereka merasakan betapa dahsyatnya panas api neraka. Maka diteliti oleh ilmu kedokteran, ternyata sumber kulit itu termasuk bagian daripada
sumber yang bisa merasakan panas. Dalam orang karaheut boleger kulitan beda karasana ge paling linu hungkul. Dalam mun ingeung mah lini lain linu. Nah, jadi ketika kita merasa takut dengan neraka, berusahalah untuk mengenali apa-apa yang bisa menghantarkan kita ke dalam, masuk ke dalam neraka. Yang kedua, wa kullu raghibin fi syai'in talibul lahu. Setiap orang yang merindukan sesuatu, setiap orang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan mencari walaupun sampai di luar angkasa. Sok emut ari jalmi kan kumaha usum, keur usum laku sarang walet nepin ka aprak-aprakan ka jenting kana kuha anu ceuk batur aya oray aya naon-naon ge ditempuh nepikeun ka asup kana jero lautan. Naon sabab? Kullu raghibin fi syai'in talibul lahu. Setiap orang yang merindukan sesuatu pasti dia akan mencarinya. Sok lamun aya pameget resep ka istri da sok sanajan imahna kudu nyorang gunung 7 sagara 8 gunung tinggi kan kudaki lautan. Waduh luar biasa. Muncul urang Sunda mah leueur kundang itek poek kundang obor, lamun hujan kundang payung, artinya tidak ada kendala untuk mencari sesuatu dan mendapatkannya. Begitu pula ketika orang rindunya dengan sorga, pasti akan mencari 1000 alasan bahkan 1.000.000 alasan mana amalan-amalan yang akan memasukkan kita ke dalam sorga. Pak, ada orang miskin, dia merasa iri dengan orang kaya. Apa? Zahaba ahlud dusur bil ujur. Kata sahabat, orang-orang kaya itu selalu panen dengan pahala. Yusallina kama nusalli wa yasummuna kama nasumu. Mereka sholat seperti kita sholat. Atau urang sholat maranehanana ge naon? Sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim. Mereka mah bisa bersedekah dengan kelebihan harta. Nah ari urang geus eleh we cenah kudu beunghar mah. Urang salat dan beunghar ge naon? Salat. Urang puasa dan beunghar ge naon? Dan ada lebihnya, mereka mah bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Apa kata Rasul? Alaisa kullu sulama shadaqatun. Bukankah setiap persendian yang ada di dalam tubuh manusia itu bisa bersedekah? Li anna kulli tasbihatin sadaqah, wa bi anna kulli tahmidatin sadaqah, wa bi anna kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir juga sedekah. Al amru bil ma'ruf sadaqah, wan nahyu anil munkar sadaqah. Dasar sahabatnya sok aya nu nyeleneh, ya Rasul, kumaha upami abdi ngalakukeun hubungan ka bojo anaha eta kalebet sedekah kene? Ada saur Rasul, lamun maneh mikeuna kanu lain hakna, lain ka pamajikan, dosa teu? Naam, dosa. Nah kulantaran disalurkeun kanu lain pamajikan eta teh dosa, berarti lamun disalurkeun kanu jadi bojo itu jadi pahala. Mata berbanyak-banyaklah pahala. Artinya apa? Untuk berbuat baik cari 1.000.000 alasan untuk menuju surga. Kenapa? Karena
kullu raghibin fi syai'in talibun. Orang yang mencintai sesuatu, orang yang mendambakan sesuatu, orang yang merindukan sesuatu, pasti kita akan mencari. Gening urang tarati poporose, naon poporose teh? Tarati suksruk ti dungdung, neangan pi surgaeun, boa-boa urangna teu pati cinta kana surga, boa-boa urangna teu pati rindu kana surga, boa-boa urangna teu pati hayang kana surga. Da anu hayang mah model tadi, waduh lalaki eta kasengsrem ku eta awewe ceuk batur, goreng patut da ceuk manehna mah meni asa alus, huntuna anu nonghol, aduh meni asa ngakurilap. Naon sababna? Kullu raghibin fi syai'in talibun. Dan yang ketiga, wa kullu anisim billah mustawhish bil khalqi. Orang yang ingin dekat dengan Allah pasti dia akan menjauh dari makhluk. Artinya apa? Orang yang ingin dekat dengan Allah tidak terlalu banyak berinteraksi dengan makhluk. Nah, kadang-kadang ketika kita berinteraksi dengan makhluk, berapa persen anu jadi ibadahna, berapa persen anu jadi maksiatna. Tepang jeung jalmi, bapak damang alhamdulillah, lain si bapak itu banyak kieu kakarang ge tepang geus lumayan maksiat. Ibu damang alhamdulillah, lain ibu terang tuh si itu mah kieu kan begitu bertemu dengan makhluk malah jauh dari Khaliknya, jauh dari Allahnya. Oleh karenanya ketika kita dekat dengan makhluk, hati-hati jangan sampai makhluk itu membuat kita jauh dari Khalik. Dan ketika kita berada seorang diri, maka berusahalah agar kita dekat dengan ilahi, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ingat kata-kata Mutiara mengatakan, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kerek dijadikan dina status da ayeuna mun meunang nu aneh status. Lebih baik kehilangan sesuatu untuk Allah daripada kehilangan Allah karena mengejar sesuatu. Apa sebab? Karena ketika kita ingin mendekatkan diri dengan Allah, ya otomatis harus ada pengorbanan. Mustawhish an nafsih. Nah sakitu panginten tausiah dina nasihat anu ka-50, insyaallah kantun nasihat anu ka-51.